Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan pemahaman di modul 1 topik yang ketiga ya, yaitu Teaching at the Right Level, TARL. Nah, TARL ini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kemampuan awal peserta didik itu beragam. Jadi kita itu menyesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik ya. Ini sekali lagi untuk kata kuncinya teaching at the right level TARL ini adalah kemampuan awal peserta didik yang beragam. Jadi peserta didik itu memang kemampuannya beragam sehingga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan tersebut. Nah, baik kita bahas untuk nomor 1. Makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah yang jelas di sini apa Bapak Ibu? Yaitu pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Ini ya jawabannya ya. Jadi TARL. Jadi sesuai dengan level kemampuannya masing-masing. Jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan level kemampuan peserta didik tersebut ya. Yang kedua, tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah, nah ini, tujuannya apa? Kita mengasesmen awal itu. Nah, tujuannya di sini yang jelas adalah untuk mendapatkan data kemampuan awal ya. Jadi kita itu mengasesmen awal itu ingin mengetahui data kemampuan awal peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi di asesmen awal sehingga diketahui dia itu kesiapan belajarnya itu masuk yang low ataukah medium ataukah yang high ya, seperti itu. Yang ketiga, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah, nah, kalau guru ingin merancang kegiatan yang berbasis TARL, maka di sini guru harus mempertimbangkan apa Bapak Ibu tadi yang atas, yaitu mempertimbangkan kemampuan peserta didiknya. Ya, jadi jawabannya ini. Jadi untuk merancangnya itu harus mempertimbangkan kemampuan awal peserta didik tersebut. Ya, karena beragam kemampuannya sehingga nanti untuk pendekatannya itu disesuaikan. Ya, aktivitasnya itu disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Nah, jadi aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Oke, yang nomor 4. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan pelaksanaan perencanaan asesmen awal. Kecuali, jadi yang dilakukan di asesmen awal yaitu identifikasi karakteristik. Oke, identifikasi latar belakang keluarga ini tidak ya di sini ya. Kemudian merancang bentuk asesmen yang diberikan, oke. Merencanakan jadwal lokasi dan waktu asesmen, oke. Merancang instrumen asesmen, oke ya. Jadi yang kecuali adalah melakukan identifikasi latar belakang peserta didik. Karena kita itu yang kita butuhkan adalah identifikasi untuk kemampuan awalnya ya. Nah, di situ. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kelima. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah, jadi semua diferensiasi itu bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Ya, semua diferensiasi itu baik proses, konten maupun produk itu bisa digunakan. Maka di sini jawaban yang cocok adalah yang E ya. Jadi semuanya bisa digunakan. Jadi setelah kita mengasesmen awal ya, kita mengetahui kesiapan belajar siswa, kemampuan masing-masing siswa lah. Itu ketika pembelajarannya bisa menggunakan diferensiasi proses, konten maupun produk itu bisa digunakan ya.
Jadi semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Ya, jadi semuanya bisa digunakan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang keenam, hasil asesmen awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut kecuali. Nah, dari asesmen awal itu dapat digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Yang jelas di sini bukan untuk merumuskan tujuan ya, karena tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari CP ya. Jadi dari CP kemudian diturunkan jadi TP. Jadi kecuali yang ini ya, Bapak Ibu ya. Kecuali yang ini ya. Oke. Jadi yang harus dilakukan guru ya ini ya, menentukan pengelompokan, menentukan aktivitas, menentukan media, menentukan sumber belajar. Dari kecuali yang A ya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 7. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyarat. Jadi belum tahu materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah, jadi kalau belum mengetahui, ya, jadi Pak Panji ini belum mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui prasyaratnya, ya harus di asesmen awal dulu ya. Jadi yang pasti di sini Bapak Ibu, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik ini yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau belum mengetahuinya, maka guru tersebut untuk segera mengasesmen awal sehingga diketahui kemampuan masing-masing peserta didik. Yang ke-8, sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Oke, dikelompokkan sesuai kemampuannya. Namun pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Jadi sudah dikelompokkan berdasarkan kesiapannya ya, di sini berdasarkan kemampuannya. Ada yang low, high, dan medium itu ya, sudah dikelompokkan. Lah, ternyata banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilakukan Bu Dewi apa? Ya, memfasilitasinya ya Bapak Ibu ya, kita fasilitasi untuk berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Jadi saling berkolaborasi, saling bertukar pengetahuan, yang high bisa memberikannya bertukar pengetahuan kepada yang low dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah dikonfirmasi pemahamannya tersebut kepada guru ya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 9. Nah, di sini langkah-langkah TARL jelas ya Bapak Ibu. Satu yaitu merumuskan TP, kemudian melakukan asesmen awal dan merancang kegiatan ya. Jadi TARL ini kan kata kuncinya tadi ya. Jadi tahapannya ada 3, merumuskan TP, kemudian mengasesmen awal dan merancang kegiatan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, yang ke-10 yang terakhir, Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya lah. Ini sudah diketahui berarti ya, kurang ya. Jadi ada sebagian itu yang kesulitan karena kurang menguasai materi prasyarat. Nah, sebagiannya itu sudah bisa mencapai TP-nya dengan mudah. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Dias untuk mengatasi masalah tersebut? Kecuali, nah, yaitu melakukan pembelajaran diferensiasi konten, oke. Diferensiasi kegiatannya, oke. Terus menerapkan asesmen awal loh. Ini kan sudah di asesmen awal ya, sudah tahu kan ya. Ada yang kesulitan, ada yang sudah mencapai. Jadi yang kecuali yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Merumuskan diferensiasi oke, diferensiasi produk juga oke ya. Jadi ini oke semua, jadi yang kecuali yang C karena sudah diketahui di sini kan ya. Jadi ada sebagian yang kesulitan dan sebagiannya mudah dalam mencapai
tujuan pembelajaran tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah kecuali yang C. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.